Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Irma Setiawati dari kelas PGSD 1B. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang materi geografi. Dalam materi ini terdiri dari 3 bab. Sebelumnya, izinkan saya memberikan sedikit kata-kata. Pendidikan adalah investasi terbaik yang bisa kita buat untuk masa depan yang akan datang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memasuki bab yang pertama, yaitu prinsip geografi. Baiklah, pengertian prinsip geografi. Prinsip geografi dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Baiklah, prinsip geografi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prinsip penyebaran atau distribusi. Prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yaitu persebaran tentang bentangan alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu bisa kita lihat pada gambar di sini, yaitu tentang peta persebaran flora dan fauna. Pada peta tersebut menggambarkan adanya flora dan fauna yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Dengan adanya peta persebaran flora dan fauna tersebut menggambarkan adanya prinsip penyebaran atau distribusi yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Dalam pengertian prinsip tersebut, prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Adapun hubungan sebab akibat dalam prinsip interrelasi ini yaitu berupa faktor fisik dengan faktor fisik dengan faktor manusia, dan yaitu faktor manusia dengan manusia. Baiklah, di sini sebagai contoh kita bisa lihat di sini ada letak garis lintang yang di tengah tersebut yang berwarna biru. Dengan adanya garis lintang tersebut dalam prinsip interrelasi itu bisa mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan, dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Adapun kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang dan sebagainya. Jadi garis lintang di sini itu mempunyai hubungan sebab akibatnya dalam selanjutnya yaitu prinsip deskripsi atau penjabaran. Prinsip deskripsi ialah prinsip yang digunakan untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar maupun grafik suatu fenomena. Baiklah, sebagai contoh di sini dari prinsip deskripsi yaitu di sini ada gambar prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2024. Pada grafik ini digunakan prinsip deskripsi yaitu mendeskripsikan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2024. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu berupa prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Dengan adanya prinsip ini menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bab 2, fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Geosfer sendiri merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Fenomena geosfer terjadi pada lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Baiklah, di sini ada gambaran tentang fenomena geosfer yaitu ada atmosfer, litosfer, antroposfer, biosfer, dan hidrosfer. Baiklah, untuk pembahasan pada bab
tersebut yang pertama yaitu fenomena pada lapisan atmosfer. Pengertian dari fenomena pada lapisan atmosfer adalah dalam lapisan atmosfer terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi, yaitu seperti lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Baiklah, sebagai contoh di sini yaitu yang pertama ada fata morgana. Fata morgana sendiri merupakan suatu ilusi optik yang terjadi sebagai akibat dari pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Kenampakan fata morgana umumnya ditunjukkan dengan kenampakan genangan air di tengah padang pasir atau di permukaan jalan beraspal yang terkena panas terik matahari. Kalau pada gambar di sini yaitu kenampakan genangan air yang berada di permukaan jalan beraspal yang terkena panas terik matahari. Baiklah, di sini ada contoh kedua yaitu terdapat perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, musim sendiri tersebut sangat mempengaruhi di kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan juga. Dan pada lapisan atmosfer, musim juga berdampak pada lapisan tersebut seperti perubahan suhu, kelembapan, dan tekanan udara dengan adanya musim-musim yang berbeda-beda. Di sini ada contoh juga yaitu adanya perubahan unsur-unsur cuaca, yaitu perbedaan cara berpakaian penduduk yang ada di daerah dingin dengan penduduk yang ada di daerah beriklim tropis. Penduduk yang ada di daerah dingin cenderung memakai pakaian yang berbahan tebal, sedangkan penduduk yang berada di daerah panas cenderung menggunakan pakaian berbahan tipis. Pembahasan yang kedua yaitu fenomena pada lapisan litosfer. Beberapa contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi, dan tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan adanya aktivitas vulkanik. Sedangkan erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan akibat transportasi angin, air, atau es, karakteristik hujan, dan material lainnya di bawah pengaruh dari gravitasi. Sedangkan longsor sendiri atau sering disebut dengan gerakan tanah merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti terjatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Di sini ada contoh yaitu yang pertama yaitu gempa bumi, yang kedua itu erosi tanah, dan yang ketiga yaitu tanah longsor. Selanjutnya yaitu fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan jumlah dari air di permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik. Selanjutnya yaitu fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terdapat pada zona yang membentang dari 3 meter di bawah tanah sampai 30 meter di atas tanah. Baiklah, pembahasan terakhir dalam bab ini yaitu fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Antroposfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi. Adanya keberagaman tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri, meliputi cara berinteraksi mereka, keterampilan mereka yang berbeda-beda, dan kebutuhan hidup mereka yang berbeda-beda. Baiklah, memasuki pembahasan yang terakhir dan bab terakhir dalam video pembelajaran ini yaitu bab 3, jenis dan karakteristik bencana alam.
Baiklah, bencana alam sendiri merupakan kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat. Bencana alam dapat terjadi karena aktivitas dan pengaruh manusia serta anomali peristiwa alam. Posisi geografis telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rawan dengan bencana alam. Baiklah, secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama bencana alam geologi, kedua bencana alam meteorologi, dan yang ketiga yaitu bencana alam ekstraterestrial. Di sini sebagai contoh yang pertama itu ada gunung meletus yaitu bencana alam geologi, yang kedua yaitu angin topan bencana alam meteorologi, dan yang ketiga yaitu hujan meteor merupakan bencana alam ekstraterestrial. Jenis-jenis bencana alam yang pertama ada banjir, yang kedua ada tsunami, yang ketiga ada pencemaran udara, dan yang keempat yaitu gempa bumi. Gempa sendiri terdiri dari gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa batuan. Pengertian dari gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Gempa vulkanik biasa terjadi di sekitar gunung berapi saja. Dan gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ketiga bab ini dari video pembelajaran geografi ini adalah geografi mempelajari persebaran fenomena di bumi yang saling berkaitan, sementara bencana alam adalah peristiwa alam yang merusak dan mengancam kehidupan yang disebabkan oleh berbagai faktor geosfer. Cukup sampai sini video pembelajarannya. Thank you for watching and see you next video.